Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Pada hari ini kita mengucap syukur atas setiap kasih dan anugerah Allah yang senantiasa boleh memberkati, melingkupi dan memampukan kita dalam setiap keadaan yang ada. Sehingga pada hari ini kita bertemu dalam sapaan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai akan aktivitas, pekerjaan dan usaha kita, biarlah melewati firman Tuhan kita dituntun untuk menjadi pribadi yang percaya akan setiap penyertaan Tuhan. Sebelum kita membaca akan setiap firman Tuhan, kita meminta tuntunan pewahyuan Roh Kudus untuk memimpin dan mengarahkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kebesaran Engkau ya Allah telah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Rasa syukur dan sukacita kami Tuhan dipercayakan Allah setiap saat dan waktu untuk kami melakukan setiap akan kehendak dan ketetapan Allah. Yang pada saat ini Bapa kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya kami akan diberi hikmat, pengertian dan akal budi dan pengetahuan yang sungguh-sungguh berasal daripada Allah. Dan melewati firman Tuhan agar sungguh menjadi kekuatan, harapan dan pembaharuan kami dalam setiap kami menapaki kehidupan kami yang hanya bersandar akan setiap anugerah Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berbicara dalam setiap hati dan pemikiran kami melewati firman-Mu pada hari ini. Dalam kuasa Yesus Kristus kami berdoa serta memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dalam kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43b. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdiri atas dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Dan perikop yang kedua, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ayat yang ke-37. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang dibuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus tinggal diam di antara kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Lukas ini banyak sekali mencatat sebuah peristiwa-peristiwa penting yang dapat membuat seseorang takjub, heran dan percaya mengenai kebesaran, keajaiban dan kemuliaan dan kuasa Allah. Bukan hanya peristiwa pengusiran roh saja yang Allah perbuat dan lakukan, tapi banyak pula mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang Yesus perbuat bagi orang Israel maupun bangsa yang lain. Baik yang melihat langsung menjadi percaya, namun ada juga yang melihat dan hanya menyaksikan bingung dan heran, serta belum percaya. Namun mereka yang percaya secara penuh dalam iman yang teguh dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menceritakan kepada orang banyak apa yang disaksikan oleh mereka tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang penasaran tentang siapa sosok seorang Yesus tersebut. Dan sebenarnya
siapakah dia yang sesungguhnya, sehingga dapat mengusir roh dan melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Sehingga pada ayat yang ke-37 pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Ada salah satu dari orang banyak itu yang meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, menyebut Yesus Kristus sebagai guru, serta memohon supaya Yesus dapat melihat dan menengok anak satu-satunya yang dia kasihi, yang dirasuki oleh roh jahat, yang terus mengikat dan menyiksa dengan menggoncang-goncangkan tubuh si anak, sehingga roh jahat tersebut hampir-hampir tidak mau meninggalkan tubuh anak tersebut. Dan orang tua dari si anak yang kerasukan roh jahat, sebelum meminta kepada Yesus, dia juga pernah meminta kepada para murid untuk mengusir roh jahat tersebut dari tubuh anaknya, namun tidak dapat mengusir roh jahat tersebut. Pada ayat yang ke-40, mendengar hal yang demikian, Yesus langsung menegur dengan keras orang tua dari seorang anak yang kerasukan roh jahat, maupun para murid dan orang-orang banyak yang mengikuti dia, dengan mengatakan pada ayat yang ke-41, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika Yesus meminta orang tua dari anak yang kerasukan roh jahat untuk membawa anaknya kemari, dan Yesus yang penuh dengan kuasa Allah langsung mendekati anak yang kerasukan setan, dan roh jahat masih mengguncang-guncang tubuh seorang anak. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras pada ayat yang ke-42. Dan anak tersebut memperoleh kesembuhan yang sejati melewati lawatan dan kuasa Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagi setiap orang yang merindukan pertolongan atas hempitan masalah yang dialami maupun kuasa ikatan roh jahat, sepanjang kita meyakini serta mengimani akan setiap kuasa Tuhan, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi orang yang percaya. Walaupun engkau menghadapi masalah dan himpitan dalam setiap kehidupan, seperti 1000 jalan yang buntu namun ada satu jalan di dalam Tuhan. Itulah keyakinan orang yang percaya, orang yang beriman dalam Tuhan. Seperti keyakinan iman seorang ayah dari si anak yang kerasukan roh jahat, walaupun dia pernah meminta kesembuhan dari orang lain maupun dari para murid Yesus, namun tidak dapat berhasil. Namun dia tidak pernah putus asa dan tetap berharap serta mencari Tuhan. Dan pada akhirnya dia menemukan yang baik dalam hidupnya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10, "Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Dan itu pun yang terjadi dengan seorang bapa. Sesuatu yang baik terhadap kehidupan keluarganya, sehingga anaknya memperoleh kesembuhan yang sejati melewati kuasa Tuhan. Sehingga orang banyak, semua yang menyaksikan kebesaran Allah, menjadi takjub dan heran dengan keadaan yang demikian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansi firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Yang pertama, Yesus tidak hanya membuktikan kasih dalam tanda kutip pertolongan bagi orang tua dan si anak, tapi Yesus juga membuktikan kebesaran dan kuasanya terhadap umat manusia. Dan yang kedua, Yesus juga membuktikan anugerah dan kemuliaan dan kebenaran kepada umat manusia, agar sebagaimana umat manusia bukan hanya menyaksikan tetapi juga menjadi orang yang benar-benar percaya, setia, tunduk, hormat, dan melakukan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kuasa apapun tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Allah yang ajaib dan luar biasa itu. Yang ketiga, Yesus tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kuasanya bagi setiap umat manusia, asalkan kita yakin serta percaya, seperti seorang bapa yang meminta penyertaan dan kesembuhan untuk anaknya melewati kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Segala kepujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa.
atas setiap anugerah dan penyertaan Engkau yang telah melingkupi dan memberkati dan menyertai akan setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur pada hari yang indah ini Tuhan. Bapa telah menyatakan kasih dan karunia dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bekerja, berusaha dan beraktivitas, menjalankan akan setiap tugas dan tanggung jawab kami, terlebih setiap pekerjaan kami. Dan kami pula bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami dituntun melewati pengajaran dan firman-Mu. Ajarkan kami pula Bapa untuk setia melakukan akan setiap firman-Mu, agar kami hormat, tunduk dan setia melakukan akan setiap firman-firman Allah di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang kebesaran dan kuasa Allah yang nyata bagi setiap orang yang percaya dalam setiap kehidupannya. Sebab kami meyakini Tuhan, tidak akan pernah terlambat bagi setiap orang yang meminta pertolongan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Dan begitu pun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam keadaan manusia yang hidup pada masa kini, agar kami tetap berserah dan mengandalkan akan setiap kuasa Allah hari lepas hari dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, materaikan firman-Mu itu dalam hati dan pemikiran kami. Kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga sebagai pelaku atas setiap firman-firman dan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk jemaat Gloria Sungai Lunuk diberkati. Seluruh kehidupan jemaat-Mu, pekerjaan mereka, apapun pekerjaan yang mereka lakukan dan usaha yang mereka perbuat untuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami rindu berkat demi berkat, pekerjaan demi pekerjaan, usaha demi usaha tercurah dalam setiap kehidupan jemaat Gloria Sungai Lunuk Tuhan. Diberkati mereka dalam keadaan, dalam kehidupan, dalam permasalahan, dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya Allah yang hidup memampukan mereka, menolongkan mereka, dan menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa, terkhusus Tuhan, untuk hamba-Mu yang melayani di sana, baik itu pendeta, penginjil, vikaris, penatua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Diberkati mereka Tuhan, hikmat, talenta dan karunia. Kami percaya Tuhan mengaruniakan itu semua dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berserah akan setiap kuasa-Mu dalam setiap kehidupan umat dan jemaat-Mu dan para hamba-hamba-Mu, terkhusus jemaat Gloria Sungai Lunuk. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat sekawasan Resort Puruk Jahu. Diberkati kami semua Tuhan dalam setiap keadaan, dalam kehidupan kami berjemaat bermasyarakat, agar kami boleh melakukan setiap kehendak ketetapan Allah dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pendeta, vikaris, penginjil, penatua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu yang mengambil bagian pelayanan dalam kawasan Resort Puruk Jahu. Diberkati kami semua Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam melayani jemaat, melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh mengabdikan diri dengan ketulusan, keikhlasan dan kesetiaan, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah seru dan doa dan syafaat kami yang kami minta dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.